Untuk pembicara berikutnya adalah Bapak Minanul Gofar, Bapak Haji Minanul Gofar STMM. Beliau lahir di Rembang tanggal 6 Agustus. Bapak boleh disebut tahunnya atau diumpetin, Pak? Diumpetin aja ya, Pak ya. Oke. Kebetulan Bapak Gofar ini lahirnya masih tahun 1900 sekian. Oke, jadi masih 1900-an, enggak 1800 ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan di sini sebagai karyawan swasta dan jabatan di IBF adalah sebagai wakil ketua. Beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Okay. Dan status pernikahannya adalah kawin, ya, dengan nama istri Ibu Mazia. Nanti kalau ketemu di jalan mungkin bisa sambil menyapa ya, gitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Oke. Dan untuk alamat rumahnya nih Bapak di Sodikan 10 Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Oke. Dengan pendidikan formal, Bapak Gofar menghabiskan waktu masa kecilnya SD dan SMP di Rembang, dan masa remajanya SMA dan S1 di Yogyakarta. Lulusan S1 Teknik Industri UGM Yogyakarta 8 dan S2 Magister Manajemen Undip Semarang, lulus tahun 2011 dengan historis non formalnya Skill Up Forum The Langit 7 PR Coach tahun Januari 2016, Scale Up Camp Komunitas Tangan di Atas Desember 2015, Wannabe Trainer di Academy Trainer November 2015, Implementing Holding Company Management di Jakarta Consulting Club di Agustus 2015, dan Business Coaching Program The Langit 7 Agustus 2015, Workshop Property Business System Masterclass Workshop, dan juga Voluntary Business Coach di Indonesian Mentoring IBF tahun 2013. Nah, untuk pengalaman organisasi, Bapak Gofar adalah Sekretaris IBF Semarang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pernah menjadi anggota Badan Penyusunan ADART Jamaah Salahuddin UGM tahun 2005 dan Kepala Humas Jamaah Salahuddin UGM 2004 serta Ketua Umum Program Mubalik Hijrah CMM 2001. Pengalaman kerja Bapak Gofar sebagai Wakil Ketua Pengurus KS PPS BNT Bina Umat Sejahtera tahun 2015 sampai sekarang, Direktur Utama PT Jazida 2013 sampai sekarang, Pengawas KS PPS BNT Bina Umat Sejahtera 2014 sampai 2015, Wakil Direktur Utama PT JS International 2011 sampai 2013, Manajer Produksi PT JS International 2008 sampai 2010, Manajer Keuangan PT JS International 2007 sampai 2008, serta Pengurus KJKS BNT Bina Usaha Sejahtera Yogyakarta 2005 sampai 2014. Baik, berikut adalah yang saya sampaikan adalah CV dari Bapak Gofar selaku coach kita untuk materi berikutnya. Dan kepada Bapak Gofar mungkin saya persilahkan untuk maju. Ya. Dengan CV yang segitu padat dan panjangnya, yang mana orangnya? Beliaulah orangnya. Baik, kepada Bapak Gofar, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, sehat semua ya, segar-segar. Karena udaranya juga mendukung suasana segar sekali. Saya agak mundur. Saya agak kaget tadi dibacakan CV sepanjang itu. Saya nggak tahu. Kemarin saya diminta sama Mas Nanda, Mas minta CV-nya. Setahu saya itu kantor membuatkan CV saya. Kemudian saya diminta, tinggal saya kirim itu aja. Ternyata disebutkan semuanya. Iya, teman-teman semuanya, banyak ini wajah-wajah yang baru saya kenal maupun yang sudah lama saya kenal. Ada Bu Titi, sudah lama saya kenal. Ini Bunda Deci, ini spesial ini beliau.
Jadi kalau ada Bunda Deci, pasti acara ini sampai ke pusat. Jadi Pak Happy pasti tahu gitu, karena beliau selalu mengupload, mengupdate kegiatan yang terkini. Beliau ini luar biasa, hampir tidak ada waktu tidak keliling ke Nusantara. Jadi beliau selalu keliling ke pondok-pondok pesantren. Banyak beliau kenalannya, kiai-kiai banyak ya Bu ya, kenalan insya Allah. Jadi Mas Damar, mana Mas Damar? Mas Damar, Mas Nanda nggak usah khawatir. Jadi Bu Deci ini linknya para kiai. Jadi kalau mau diminta dicarikan mudah. Ada juga pebisnis yang senior saya ini sebelumnya. Ini ada Mas Wowo, ini baru datang, ini senior saya di properti. Beliau bisnis propertinya sudah berkembang. Satu guru juga, gurunya Mas Wowo dengan guru saya sama di properti. Kemudian ada Pak Nur Sa'di, ini beliau pebisnis apa Pak? Mainan boneka Hafiz. Jadi kalau bonekanya dipecet, dia akan dipecet atau dia apa Pak? Pakai remote bisa. Jadi kalau melatih anak-anak kecil mau ngaji, mudah itu. Bisa disebutkan surat Anas, mungkin dia ngomong surat Anas ya. Oh iya bisa. Boneka Hafiz. Ada Mas Andi ya Mas? Ini pengusaha kuliner. Ini alhamdulillah tadi saya ditemukan dengan beliau, karena saya itu sebetulnya satu Mas yang perlu dimasukkan ke CV itu, bahwa saya punya bakso tengkleng di Semarang. Jadi kalau orang-orang Semarang nggak tahu kalau saya itu bisnisnya apa, yang tahunya itu ya bakso tengkleng di sebelah kantor pos Jati, itu punya saya, tahunya itu malah bakso tengkleng. Nah Mas Andi tadi ngasih banyak resep tentang bagaimana berbisnis kuliner. Beliau sudah expert, sudah lama sekali di bisnis kuliner. Nanti kasih saran-sarannya di sini memang Bapak Ibu. Jadi kalau berkumpul komunitas seperti ini, nanti kita bisa sharing, bisa bertanya, karena tidak ada pebisnis yang bisa sukses hanya dengan ilmunya dia sendiri, nggak bisa. Tadi Mas Yuli sudah cerita kan, sudah tahu ilmunya, bahkan yang ngasih tahu Pak Happy sendiri, ya masih juga jatuh juga ke lubang yang itu. Berarti kita itu sebetulnya tidak bisa berbisnis sendiri, harus ada teman, karena kita butuh sharing teman. Nah itu kita butuh seperti itu. Kemudian kali ini saya diminta untuk membawakan materi 9 pertanyaan fundamental. Mas ini soalnya kayaknya kalau saya maju dia nggak mau feedback ya, apa dia diputar ya. Tes 9 pertanyaan fundamental. Saya bawa bukunya. Ada yang sudah pernah tahu bukunya? Oh belum tahu ini. Nah ini ada fotonya Pak Happy. Ini bukunya. Punya Mas Oh. Belum dibaca. Oh belum dibaca. Oh ya. Kali ini baru nanti tahu. Ini mau saya bawakan versi panjang atau versi pendek? Kalau versi panjang saya bacakan aja bukunya. Versi panjang. Ya ini bukunya di Gramedia dulu ada, saya nggak tahu sekarang masih dijual di Gramedia apa enggak? Ya 60.000. Kalau mau nitip ke saya juga boleh, beli 100.000. Tambah mahal. Ya, kenapa buku ini terbit? Karena Pak Happy melihat bahwa Pak Happy itu termasuk juga pebisnis yang suka belajar kemana-mana. Jadi tidak hanya bahasanya kalau orang-orang berbisnis dulu itu mengalir itu enggak, beliau belajar ya berbisnis, habis miliaran rupiah untuk belajar investasi di ilmu. Ternyata banyak sekali workshop atau
seminar-seminar yang mengajarkan cara-cara yang sifatnya teknis, Bapak Ibu. Teknis, bagaimana cara closing cepat, nah itu namanya teknik. Bagaimana caranya biar pelanggan ini balik, itu namanya bicara masalah teknik. Ternyata ilmu-ilmu teknik seperti itu oke, bisa membuat kita kaya saat itu, tapi untuk bertahan lama tidak mudah. Untuk bertahan lama tidak mudah, karena untuk bertahan lama, bangunan pun kalau bertahan lama itu butuh fondasi yang kuat. Lah, fondasi yang kuat itu ilmunya tidak gampang didapatkan. Jadi lebih mudah mendapatkan ilmu fundamental fondasi itu kalau kita berinteraksi, berguru dengan pengusaha itu yang dia usahanya. Ini rahasianya. Yang dia usahanya sudah bertahan lebih dari kira-kira berapa tahun? 10 tahun. Kalau kita berinteraksi, baru kita bisa punya ilmu itu. Dan salah satu buku yang menceritakan tentang fundamental, tapi ini karena dia bukan Muslim ya, jadi kajiannya tidak ada ayatnya. Itu apa ya namanya? Think Grow Rich apa ya kalau nggak salah ya. Mas Yuri masih ingat? Think Grow Rich ya. Think and Grow Rich. Itu Napoleon ya. Kalau nggak salah Napoleon. Oh enggak, selamat datang. Dari mana Pak? Oh dari Jepara ini. Jauh sekali dari Jepara. Di Hongkong. Think and Grow Rich. Itu ceritanya ada seorang wartawan wawancarai namanya Andrew Carnegie, betul ya, Mas, pengusaha. Dia begini, kalau kamu pengen tahu berbisnis itu seperti apa, kamu wawancarai orang-orang yang pebisnis dunia, baru kamu terbitkan buku. Jangan mengarang. Kamu wawancarai, kamu ikuti sampai kamu paham, kemudian kamu simpulkan, kemudian kamu bikin buku, sehingga buku itu bertahun-tahun lamanya baru selesai. Andrew Carnegie adalah pengusaha dulu, itu pengusaha yang salah satu top 10 terkaya di dunia waktu itu. Bisnisnya saya lupa, industri baja, kemudian dibeli oleh JP Morgan, ya Mas ya, dibeli JP Morgan. Waktu itu bisnisnya dijual, jadi karena capek itu dia dijual itu dapat berapa Mas? 4.000 triliun pokoknya. Saya lupa itu, pokoknya dibeli oleh JP Morgan itu 4.000 juta dolar. Itu 4 miliar dolar kalau tidak salah ya. Tapi dia bisnisnya habis itu, setelah itu dia hanya untuk kegiatan sosial. Nah, faktanya di Amerika itu pengusahanya itu 10% dari jumlah penduduk. Di Jepang juga lebih dari 10% jumlah penduduk. Itu angka kejahatan bisnisnya tinggi. Lebih dari 94% jatuh di tahun kedua. Jadi kalau bapak ibu ini sudah ada bisnisnya yang di atas 2 tahun, bisa kasih tahu saya yang di atasnya 2 tahun dan tumbuh. Habis mau ngaco dan tumbuh, bukan stagnan ya. Jadi di atas 2 tahun dan tumbuh. Ada yang itu. Berarti Anda sudah lewat dari 94% itu. Kemudian 4%-nya 80%. 80% Mas. Nah ini oke. Oh 50%. 80% gagal di tahun kelima. Ada yang sudah di atas 5 tahun bisnisnya. Boleh dong, kita tahu. Mas Yuri sudah di atas 5 tahun, Mas sudah buat 5 tahun. Belum ada. Mas Adi berapa tahun Mas? 4 tahun, sebentar lagi Mas. 5 tahun. 5 tahun gagal 80%-nya. Ini di kota maju, yang di negara maju, yang negaranya, pemerintahnya itu sangat mendukung orang untuk berwirausaha.
96%-nya gagal di 10 tahun pertama, dan hanya 4% yang bertahan lebih dari 10 tahun. Bayangkan, berarti nyari orang 4% ini kan nggak gampang Pak Ibu. Coba kita cari tetangga kita, teman, guru yang bisnisnya sudah di atas 10 tahun dan growth ya, jadi tumbuh terus ya, di atas 10 tahun. Cari, kalau Anda bisa berkenalan dan bisa dekat, pelihara hubungan itu. Karena di situ Anda akan dapat ilmu yang tidak mudah dicari. Ilmunya itu nanti mengalir ngajarinya dan tidak bisa diajarkan sehari, karena semuanya lebih bersifat karakter. Ilmu yang sifatnya karakter itu tidak bisa diajarkan seperti ini, tidak bisa semuanya. Sambil jalan nanti sambil dibenahi, sambil jalan dibenahi. Itu jadi. Ini yang di negara maju lah. Bagaimana di Indonesia? Mestinya lebih banyak yang jatuh. Mestinya lebih banyak yang jatuh. Di Indonesia ini berdasarkan riset Global Entrepreneur M-nya WCEN pokoknya, itu sekarang 1,65% pengusaha di Indonesia dari penduduk. Jadi kalau 250 juta, 1%-nya berapa? 2,5. Kalau 2%, 5 juta. Ya berarti kira-kira 4 jutaan sekian pengusaha di Indonesia. Di Singapura 7%, di Malaysia 5%, di Thailand 3%. Makanya negara kita sulit untuk mandiri, mesti dijajah asing terus, karena pengusahanya masih sedikit. Rata-rata itu pengusaha masuk asing. Itu saja seperti di Amerika aja seperti ini kondisinya, apalagi di Indonesia. Nah ini perlu kita belajar kepada negara-negara yang sudah jadi, bagaimana mereka bisa bertahan dan bagaimana justru kita bisa berbalik arah lebih baik daripada mereka. Nah, kabar baiknya di Asia Tenggara, Indonesia ini menempati nomor 2 orang yang ngebet jadi pebisnis. Jadi di Indonesia ini sedang ada demam virus orang ingin jadi pengusaha. Tepuk tangan, luar biasa. Kita hanya di bawahnya Filipina. Jadi se-ASEAN ini orang penduduknya yang benar banyak yang jadi pengusaha itu adalah di Indonesia. Makanya bisnis yang laris saat ini, kalau jenengan mau bikin bisnis, itu adalah bisnis workshop. Betul, bisnis workshop sekarang. Kalau Anda mau bikin bisnis workshop, dimakan sama orang Indonesia. Karena apa? Ya kita di survei mengatakan bahwa orang Indonesia itu sangat pengen jadi pengusaha. Ada workshop apa 100.000 masuk itu, padahal cuma dikasih pengantar review, besoknya lagi suruh bayar 3,5 juta. Sering ya? Nanti yang ketawa berarti sering. Bisnis workshop yang sekarang lagi tren, karena Indonesia sedang demam pengen orang jadi pengusaha. Nah, kata Nurholis Masjid, kalau itu lagi tren, kalau kita bisa membangun tren, itu baru terasa hasilnya kalau sudah 20 tahun, 2 dekade. Mudah-mudahan kalau sekarang Indonesia ini, terutama yang muslim ini lagi senang-senangnya pengen jadi pengusaha, kita bisa memetik hasilnya 20 tahun lagi. Mudah-mudahan nanti kita berdoa semoga banyak bisnis muslim yang hebat, karena sekarang dari 50 pengusaha terkaya di Indonesia hanya 8 yang muslim. Kebalik dengan Turki, 50 orang terkaya di Turki hanya 4 yang non muslim. Makanya Turki negaranya termasuk negara muslim yang maju. Next, mas. Nah, pertanyaan pertama, kenapa harus dengan pertanyaan? Karena begini, orang itu kreatif, orang itu akan terangsang untuk berpikir kalau dia itu ditanya. Makanya kalau mau bapak anak-anak itu cerdas, jangan sering dikasih pertanyaan yang ada jawabannya A, B, C, D. Kasih pertanyaan IC,
yang dia itu menjawab, bisa menjelaskan. Nah, Pak Happy berkesimpulan kalau menjadi sebuah pertanyaan, kalau pertanyaannya itu bagus, pertanyaannya hebat, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang hebat. Tapi kalau pertanyaannya sederhana, maka dia hanya dapat ilmu yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Maka kita harus mengajukan pertanyaan ke diri kita sendiri. Seberapa besar kapasitas yang Anda siapkan? Seberapa besar kapasitas yang Anda siapkan? Seberapa besar energi yang Anda siapkan? Seberapa besar kompetensi yang Anda siapkan? Itu kapasitas. Tidak ada ceritanya pebisnis itu yang sekali bisnis kemudian tumbuh terus, nggak pernah jatuh. Ada yang sudah pernah jatuh sekali, Bapak Ibu. 1 sayap, 2, 3 sekali. Nggak ada yang jatuh ini. Hebat luar biasa nih. Oh sering. Kalau sering gitu 10 lah, 10. Ya 10 kali jatuh siapa? Soal udah berapa kali jatuh, Mas? Yang jatuh nyungsep 2 kali. Nyungsep 2 kali loh. Yang nyungsep aja 2 kali loh. Yang nggak nyungsep berapa ya? Kepleset. Jatuh saya sendiri sudah jatuh 3 kali kalau yang saya hitung ya. Yang saya hitung betul 3 kali yang membekas di kiri saya. Itu 3 kali Pak Ibu. Saya nggak tahu aku punya jatuh berapa kali. Tapi kapasitas itu penting sekali, karena jangan Anda berpikir. Saya takutnya kalau berpikir jadi pengusaha itu yang dibayangkan naik mobil mewah, rumahnya mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Bandungan. Terus apalagi yang dibayangkan kalau jadi orang kaya itu? Punya private jet, naik kapal pesiar. Nah itu yang dibayang, gimana? Saya kira kapal pesiar yang dibayangkan itu, padahal perlu perjuangan untuk menjadi kaya. Dan tidak sedikit masalah yang harus dihadapi. Dan ketika bisnis itu sudah besar sekalipun, masalahnya juga selalu ada. Selalu ada. Pak Happy rugi 62 miliar. Ya, udah sih mungkin tahu ya, karena udah sih bisnisnya di Lampung. Kemudian waktu itu asetnya 4, sekarang katanya 7T. 4T. Itu punya sawit dulu 70.000 hektar, nggak tahu sekarang berapa, udah sih 155.000 hektar lah, udah sih yang kita tahu. Enak kalau ada budgetnya, enak, nanti bisa tanya. Itu pernah punya tanah di Lampung, lahan sawit itu ternyata di situ pernah dengar kasus Mesuji. Nah, itu terkena imbasnya lahannya Pak Happy itu. Warga itu tidak mendukung di situ ada perkebunan. Sampai akhirnya Pak Happy turun tangan menghubungi Polres atau Polda ya. Sampai Polda kalau nggak salah turun tangan, Pak Happy minta bantuan Polda supaya menengahi, bukan lahannya Pak Happy ya, tapi sama-sama di Mesujinya Pak Happy kena juga imbasnya. Akhirnya apa? Akhirnya cari solusi bagaimana bolak-balik Lampung Jakarta. Akhirnya sebagian komitmennya adalah untuk warga. Jadi tanahnya itu dihibahkan untuk warga, dikelola warga. Alhamdulillah akhirnya terus bisa lancar. Ada juga lagi kasus lagi, saya nggak tahu di Kalimantan kalau nggak salah kayak gitu bilang beli tanah, ternyata sama makalannya itu sudah dijual juga ke orang lain. Jadi satu tanah ini double kepemilikan, rebutan loh akhirnya kayak gitu, rebutan yang mengelola. Jangan dibayangkan loh bisnis partai kayaknya enak ya, wah tinggal. Nah masalahnya juga naik kelasnya. Lah kalau dari awal kapasitas tidak disiapkan Bapak Ibu, pro ketemu masalah sedikit, padahal kita itu tugasnya adalah menyelesaikan masalah
tanpa masalah, bukan tanpa solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bagaimana caranya masalah itu kita asal satu persatu. Kalau di gurunya di saya di properti itu, guru saya kata itu menyebutnya fakta brutal namanya. Jadi biasanya kalau di properti kita sudah kayaknya enak ini, lahan sudah clear, kemudian pembeli sudah ada, mau jalan ini properti ada saja masalahnya. Ada yang tahu-tahu warga nggak setuju, tahu-tahu nutup jalan, ada yang ternyata konsumennya pencairannya lambat sehingga cash flow-nya cash flow-nya tersendat. Ada yang sudah janjian sama pembeli tanah tak bayar 6 bulan lagi ya. Belum itu bulan kedua datang maunya minta uang karena mau nyekolahan anaknya lah, mau mantu lah, maunya ada alasan saja. Itu ada saja maunya halangannya. Ada juga yang teman kita ini sudah selesai proyeknya, tahu-tahu pengembang di sebelahnya itu nutup akses air sehingga banjir di perumahannya di bawah. Ada, sudah jadi, sudah dijual. Akhirnya Pak, bongkar lagi jalan, bikin selokan yang lebih besar untuk nampung air. Ada saja permasalahannya yang dikira pikiran kita sudah, ini sudah sekian keuntungan sekian, sudah selesai lah ya. Ternyata masalah ada. Nah ini kapasitas kita harus kita siapkan teman-teman semuanya. Termasuk sudah besar, contohnya adalah taksi Bluebird. Sudah nyaman di posisi atas, ternyata sekarang ada pendatang baru, Uber dan Grab, udah mulai dia harus mencari cara bagaimana caranya supaya tetap bertahan. Nah kapasitas ini masing-masing mengukur. Ukurlah kapasitas Anda masing-masing. Anda mau ke bisnis yang kelasnya seperti apa? Siapkan mentalnya, siapkan kompetensinya. Jangan buru-buru naik kelas. Siapkan dulu, bertahap. Insya Allah kalau itu dilakukan bertahap, insya Allah kita menjadi lebih siap, lebih kuat. Bapak Ibu-ibu, termasuk bagaimana sistemnya kita siapkan, termasuk bagaimana tim kita siapkan, itu sangat mendukung. Next. Nah, kapasitas itu akan menjadi besar. Jadi kapasitas itu akan menjadi besar kalau motivasinya itu tidak uang. Motivasinya itu tidak uang. Kalau jenengan berbisnis masih karena saya pengen dapat uang 200 juta, boleh. Tapi itu nanti membuat Anda jenuh dalam berbisnis. Tapi kalau motivasinya dari dalam, itu nanti insya Allah Anda lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Saya nggak tahu motivasi macam-macam. Ada yang satu karena ingin, jadi waktu saya punya om cukup sukses sebagai dokter, ada dokter umum. Beliau menjadi pebisnis. Awalnya mungkin terpaksa, tapi akhirnya sukses. Padahal tinggalnya di kota kecil, teman-teman semuanya. Dokter umum loh. Monggo Mas. Masih ada kursi? Oh masih ada. Nah kebetulan saya teruskan ya. Nenek saya ini karena dulu pernah jatuh kemudian kepalanya membentur pohon, itu lumpuh, tidak bisa jalan. Lah, om saya ini kan dokter. Di antara 9 anak itu kan yang paling pantas merawat kan ya, yang dokter. Beliau sudah kerja di Jakarta, dapat uangnya banyak. Akhirnya mau nggak mau pulang di desa. Kalau jangan tahu namanya desa Kecamatan Ponjong saya itu desa. Desanya itu kira-kira ya seperti apa ya? Kalau Bandungan ini masih ramai ya. Kalau di Semarang seperti di mana contohnya? Boja. Nah, kira-kira Boja lah gitu.
Bocahnya rame mas. Ada yang lebih sepi lagi nggak? Singoroso saya nggak tahu mas. Ada di peta nggak itu? Nah misalnya pokoknya di anu lah, di ini. Iya, terus sepi banget sana. Akhirnya apa? Mau nggak mau beliau sana cari puskesmas, akhirnya praktek puskesmas sama praktek di depan rumah nenek saya. Sedikit demi sedikit praktek dokter itu cuma paling dibayar 20.000 saobatnya, dulu 15.000, sekarang mungkin naik ke 5.000. Tapi sedikit demi sedikit banyak pasiennya. Karena motivasinya awalnya adalah pengen dekat dengan orang tua. Sampai sekarang masih lumpuh, masih alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Tiduran di kasur terus itu sudah lebih dari 10 tahun ada beliau merawat. Sekarang pendapatannya saya taksir ya, nggak enak juga kalau saya tanya. Kira-kira 100 juta ada per bulan. Padahal di kota kecil, setiap hari tidak kurang dari 60 sampai 100 pasien datang. Satu, dua, dia saya ini bikin bisnis pemancingan ya, kayak ikan bakar itu dilalai, ya alhamdulillah sama rezeki paling ramai di daerah itu. Sehari omsetnya 5 juta, kalau weekend mungkin bisa sampai 10 juta. Nah, tapi kalau saya melihat om saya waktu itu, tahun-tahun awal itu beratnya minta ampun perjuangan. Dokter, istrinya juga dokter, harus tinggal di kota kecil. Padahal dia di Jakarta sekali periksa itu dapat 50.000 waktu itu di Jakarta, ya di Pontianak 15.000. Tapi alhamdulillah karena motivasinya adalah gak ada lagi ini siapa yang pantas merawat ibu saya, maka dia merelakan, mengikhlaskan sehingga dia merawat ibunya atau nenek saya itu. Dan alhamdulillah karena beliau belajar terus, ayah saya berbisnis juga, sering tanya ke ayah saya, gimana toh mas caranya biar saya di desa tapi saya bisa hidupnya ya cukup diajari bisnis sedikit demi sedikit, akhirnya terasah insting bisnisnya dan dengan sabar setiap hari beliau berlatih itu dan alhamdulillah bisa. Dulu awal-awal pasiennya jam 12 malam gitu, namanya di desa ya, Pak dokter niki bapak pulau sakit, ya udah berangkat dijemput gitu. Dan bayarnya tahu kan bayarnya pakai apa kalau di desa? Ya pisang, langkah gitu, apa-apa seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa. Nah karena motivasi itulah yang membuat kuat teman-teman, yang membuat kuat untuk bisa bertahan. Kalau ayah saya karena dulu sangat miskin ya, motivasinya adalah adik-adik beliau hanya lulusan SMA. Kakek saya dari ayah saya meninggal karena beliau perokok. Jadi ayah saya sangat benci orang yang merokok. Seluruh karyawan di kantornya kalau ketahuan merokok dimarah-marahin, itu tidak boleh merokok. Karena meninggal muda karena penyakit paru, sehingga sangat benci dengan orang yang merokok. Beliau karena kondisinya sangat minim itu balas dendam. Jadi adik-adik saya tidak boleh sama seperti saya. Jadi minimal harus S1. Karena itu beliau berjuang. Beliau berjuang bagaimana caranya supaya adik-adiknya kuliah S1, dan alhamdulillah semua adiknya S1 meski masnya hanya lulusan SMA. Nah, itu termasuk motivasi terdalam. Apa motivasi jenengan untuk berbisnis? Kalau hanya kaya, capek. Betul capek. Motivasi saya sendiri dalam berbisnis, saya dulu temukan tahun 2013 kalau nggak salah. Ngapain ya saya harus jadi pengusaha? Yang pertama, karena saya sayang sama keluarga saya. Bapak saya sudah bangun bisnis, kalau tidak ada yang mewarisi ilmu bisnisnya, maka siapa yang akan meneruskan? Mau nggak mau saya harus kuat menjadi pengusaha. Yang kedua, karena saya melihat terutama di Lasem itu dunia bisnis dikuasai oleh Chinese. Kalau kita bicara Indonesia juga sama, maka saya tergerak untuk masuk menjadi bisnis. Ini sebagai
cara saya berdakwah, bahwa harus ada yang memberi contoh menjadi pebisnis dan harus ada yang memposisikan jadi pebisnis, karena muslim masih kekurangan pebisnis. Kemudian yang ketiga, saya punya sifat bawaan yang sebetulnya tidak terlalu bagus. Saya itu minderan sebetulnya, Bapak Ibu. Nah, di bisnis ini saya itu dipaksa untuk mau tidak mau memutuskan sesuatu yang mungkin berat, karena bisnis tidak ada yang semuanya keputusan dia yang memutuskan, dia yang tertinggi. Harus mau mendatangi tempat baru, karena bisnis harus seperti itu kalau mau eksis. Pokoknya segala sesuatu termasuk harus berbicara seperti ini. Mau tidak mau saya harus, saya ingin berubah. Saya ingin merubah diri saya sehingga saya punya keinginan untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, itulah memotivasi diri saya sehingga saya Semarang Lasem. Dulu malah Semarang Lasem Jogja, saya lakukan itu, Bapak Ibu. Dan saya juga diberi contoh oleh ayah saya itu terus selalu berpindah kota karena beliau banyak kegiatan di ormas. Jadi banyak sekali kegiatan ormas yang menuntut untuk selalu mobile, seperti Bu Desi kira-kira, seperti Bu Desi. Kemarin pagi saya jam 3 bangun pergi ke Lasem, sampai Lasem mandi langsung jam 7 rapat, melakukan aktivitas rapat di 3 tempat sampai sore saya mendatangi teman tapi bapak-bapak, jadi saya mantu. Setelah itu baru saya kembali sampai Semarang. Pagi ini harus di Bandungan, besok di Lasem lagi. Yang membuat, kalau dipikir itu rasanya capek saya. Tapi karena itu sebuah motivasi saya harus kuat, maka saya sendiri merasakan ya enjoy aja. Tapi kalau saya pikir berat, tapi kalau saya jalani ya biasa-biasa saja karena sudah terbiasa. Nah, itulah motivasi apa yang membuat Bapak Ibu sampai kuat. Saya belum apa-apa ini. Bu Deci malah kemana-mana. Ustadz Arif sampai sakit pun juga beliau masih keliling untuk berdakwah, mengisi di acara-acara. Nah, ini yang menjadi motor penggerak utama. Bapak Ibu cari apa yang membuat Bapak Ibu harus menjadi pebisnis. Pebisnis kelas apa? Kelas kabupaten, kelas provinsi, kelas nasional. Apa yang memotivasi? Temukan. Kalau ini belum ditemukan, maka akan sulit Bapak Ibu untuk mempertahankan bisnis. Minimal untuk kebutuhan keluarga. Boleh. Kalau kebutuhan keluarga boleh Pak? Boleh. Tapi Anda akan hanya menjadi pebisnis yang kecil. Semakin memikirkan untuk kepentingan orang banyak, luas, maka bisnisnya akan semakin tumbuh, semakin besar. Pak William Suryajaya, pendiri Astra, mengapa bisa membangun Astra sebesar itu? Karena beliau punya cita-cita bahwa Astra ini menjadi aset bangsa sebelum akhirnya dibeli oleh Jardine. Jadi sekarang perusahaan Astra kan milik Amerika 99%-nya. Dulu kan punya Indonesia itu harus menjadi aset bangsa. Jadi bolak-balik Indonesia Jepang seminggu sampai 3 atau 4 kali dijalani. Padahal usia beliau itu sudah sepuh waktu itu, sudah 50-an dijalani. Coba bayangkan usia 50-an, 60-an masih bolak-balik. Dan pebisnis sekarang pun juga usia yang sudah sepuh juga masih seperti itu. Pak Hairul Tanjung bekerja juga masih sampai jam 12 malam. Ketika ditanya waktu di Surabaya, Pak, kenapa nggak tertarik jadi menteri? Begini Mas, masalahnya kalau saya jadi menteri, ini bendera pengusaha pribumi siapa yang bawa? Kata beliau begitu. Siapa yang akan bawa
bendera pengusaha pribumi, karena semua bendera itu adalah bendera non muslim. Yang pribumi dan muslim Melayu hanya Khairul Tanjung yang berada di posisi puncak. Kalau saya jadi menteri berarti saya nggak jadi pengusaha, turun gunung, siapa yang akan memegang bendera? Sama. Mengapa kok Pak Happy capek-capek buat IIBF? Karena beliau bercita-cita mencetak 1 juta pengusaha. Kalau dipikir-pikir Pak, capek Pak, keliling Indonesia, keluar duit ya nggak dibayarin, atau kayak duit dewe berangkat sendiri. Itu kalau dipikir capek Pak. Kan enak waktunya dibuat cari uang, tapi mengapa? Karena beliau menyiapkan kapasitas beliau sebagai pejuang bangsa. Nah, Bapak Ibu bisa menyiapkan apa yang kapasitas yang akan saya siapkan. Saya ingin jadi seperti apa? Itu sangat penting, dan itu yang akan memotivasi, dan itu paling terdalam, memotivasi paling terdalam. Kalau sekedar saya punya mobil boleh, tapi jadi capek, karena menjadi pebisnis masalahnya tidak pernah berhenti. Yang kedua, next, terus pertanyaan kedua, sampai sini ada pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan. Materi ini agak berat sebetulnya, nggak harus sampai 9 sih, Mas Yudi. Kalau nanti sampai 3 nggak apa-apa ya Mas. Lanjut lagi sampai 9, karena yang penting kan tidak hanya slide-nya Pak, tapi Bapak Ibu bisa sampai masuk, bisa bergerak. Kalau bahasanya di IPF itu mendapat hidayah, bisa mendapat hidayah, itu jauh lebih penting. Satu, tapi kalau bisa dilakukan jauh lebih baik. Sampai sini ada yang mau dikomentari atau mungkin ada sharing? Pak Nur Sakti mungkin bisa kapasitasnya apa Pak? Mau jadi seperti apa, sudah ada gambaran semuanya? Mau jadi seperti apa Pak? Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Alhamdulillah saya sangat bahagia bergabung di IBF. Mulai dari pendiriannya adalah di tahun 2008. Jadi waktu itu di Hotel Metro. Boleh berbagi. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sangat bahagia bisa bergabung di keluarga besar IBF. Jujur, latar belakang saya adalah hanya lulusan aliyah. Kebetulan dekat dengan Mas Gofar. Dulu saya pernah hanya belajar di Sarang Rembang. Di 2008 saya hanya ikut-ikut belajar dengan Pak Bambang karena diundang untuk acara pembukaan IBF di tanggal 8 Agustus 2008 di Hotel Metro. Berkesempatan bersama dengan Kiai Sa'di Al-Batawi dan Pak Happy Trenggono. Yang saya rasakan, saya sangat bahagia bisa bergabung di keluarga besar IBF. Walaupun akhirnya saya vakum, karena saya berusaha untuk tadi mencari untuk ma'isyah atau kehidupan dulu. Kebetulan saya 8 bersaudara dan saya anak pertama. Saya suka belajar, saya sering ikut acara IBF di awalnya, di Hidayatullah dan yang lain. Di 2005 sempat vakum dan akhirnya ada IBF lagi di 2 minggu sekali. Saya sangat rutin karena alhamdulillah saya kenal dengan Pak Bambang itu di 2002. Saya sering tidur di rumah beliau, diajak tadabbur. Dan alhamdulillah pas saya di 2008 itu emang saya berdoa bagaimana saya bisa punya rumah, dan pas itu ajaran-ajaran dari beliau Pak Bambang sebelum ada IBF. Di tanggal 10 bulan 10 2008 saya bisa mendirikan rumah.
Dan yang saya belajar di sini akhirnya saya bisa berpikir bagaimana saya bisa memberikan value, bagaimana saya bisa membangun perekonomian madani, apa yang bisa saya lakukan begitu. Dan saya selalu bahagia. Saya selalu bahagia moving, keliling, sampai saya bisa ke Pantungan, katanya tempatnya Mas Fahmi, jadi desa sekali di situ. Itu hanya ngantar satu set produk Al-Quran, yang di sana adalah seorang guru ngaji. Akhirnya di situ akan lahir-lahir beliau-beliau yang kebetulan kami untuk education, syiar berkah membumikan Al-Quran Al-Qolam. Jadi saya punya kapasitas, saya ingin meningkatkan kapasitas diri saya. Bagaimana saya perlahan-lahan bisa membangun perekonomian madani. Ini yang baru bisa saya lakukan. Saya sangat bahagia ada teman-teman saya selalu bawa ini, alhamdulillah berempat. Mulai dari awal dulu Mas Rizal juga sering ikut acara di IBF. Dia bisa mandiri untuk membayar kuliahnya di SAIN. Mungkin sekarang sudah lulus dan dia bisa mandiri itu dan akhirnya memberikan manfaat ke keluarganya. Kebetulan kemarin berkesempatan di bulan Desember dia punya pendapatan sekitar 14 juta dan bisa dapat reward, bisa trip domestik ke Bandung. Alhamdulillah dari usaha ini yang saya jalankan itu saya bisa berkesempatan mendapatkan trip umroh Turki bersama Ustadz Bahtiar Nasir. Baru saya belum ada satu bulan saya bisa trip ke Beijing, ke Cina Muslim, jadi ke masjid dan yang lain. Jadi saya sangat bahagia sekali selalu bisa belajar dan saya ingin bisa memberikan manfaat untuk siapapun yang ketemu dengan saya membangun perekonomian madani. Jadi dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di IBF dan pengusaha-pengusaha muslim, saya akan selalu berbagi. Dan maaf, memang seperti ini. Saya bisanya perlahan-lahan karena latar belakang saya tidak seperti Mas Minanul Gofar yang luar biasa dari basic formalnya. Mohon maaf sekali untuk apa yang saya sampaikan, jelas banyak salah. Terima kasih. Silakan kalau mungkin ada kebutuhan dengan saya sangat bahagia sekali untuk selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Mas Ardi. Ya, dengan background apapun, kalau ada keinginan dari dalam mau menjadi seperti apa, insya Allah ada jalannya. Wong Bu Susi, siapa namanya ya? Menteri kita itu Susi Pujiastuti, lulusan SMP saja bisa jadi menteri. Dan beliau kalau bicara juga sepertinya lulusan S2, S3 kalau beliau berbicara, kan luar biasa. Karena belajar tidak hanya di dunia formal ya Pak Nur Sadi ya, tapi di luar formal itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Baik, itu tadi sebagai contoh. Nanti banyak contoh yang lain. Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sedang merenung, apa ya, kenapa saya kok menjadi pengusaha, kenapa saya menjadi pengusaha yang harus sebesar ini, harus ditanya. Kalau belum ketemu nanti rasanya capek. Yang kedua, mampukah Anda mendahulukan diri Anda? Seringkali, ini mic-nya yang satu mana ya? Seringkali menjadi pengusaha itu kita lupa dengan diri kita sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu pernah mengalami kejadian seperti ini? Harus membayar gaji karyawan katakanlah 5 juta, 10 juta, sementara di 5 juta katakanlah ya, punya 3 orang karyawan harus gaji 5 juta. Sekarang sudah tanggal 1. Hanya ada uang 10 juta. Bayar gaji 5 juta, tagihan supplier 30 juta. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan apa?
dengan uang 10 juta? Apa Mas Fahmi? Utang. Ada jawaban lain Mas bagus apa kira-kira Mas? Kalau punya uang 10 juta, harus gaji karyawan 5 juta, tagihan supplier 30 juta. Berarti total tagihan 35 juta. Harus ngapain itu? Kira-kira piknik dulu. Ke Bandungan dulu. Harus piknik dulu. Ya, seringkali saya dulu juga sering seperti itu. Untuk gaji diri sendiri, itu biasanya diakhirkan. Kita itu biasanya ngalah. Ya udah kamu gajian, ya udah supaya bayar dulu lah, nanti saya gampang. Justru hal seperti itu tidak baik teman-teman. Bahkan kalau kita outbound sering itu, kalau bahkan di pesawat kan juga seperti itu ya. Kalau terjadi sesuatu, maka Anda dulu yang pakai apa? Masker, baru anak Anda nolong orang lain. Karena kalau kita tidak bisa mendahulukan diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menolong orang lain. Jadi perlu Anda mendahulukan diri sendiri. Kalau wayang gajian ya paling enggak Anda juga Anda yang digaji. Anda yang harus digaji karena menghargai diri Anda. Dan juga sebagai caranya ini ada rumusnya, ada ilmunya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mendahulukan diri sendiri? Yang pertama, next, Mas, ini memberi 10% minimal dari penghasilan. Jadi begitu ada uang seberapapun Anda yang itu memang hak Anda, itu 10% untuk sedekah, kemudian 10% untuk nabung, kemudian untuk keluarga, baru setelah itu untuk keperluan yang lain. Rumus ini tidak hanya untuk dihafal, tapi untuk dipraktekkan. Dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Perusahaan saya itu menerapkan ini pada awalnya. Saya kasih tahu sulitnya menerapkan ilmu ini. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, nanti boleh cerita ya diberi bagaimana kiatnya. Setiap bulan perusahaan saya itu menyisihkan uang untuk didepositokan, pokoknya untuk ditahan, tidak boleh diambil. Jadi tidak hanya pribadi, tapi perusahaan saya juga investasi. Jadi punya dana abadi bahasanya, kalau sekarang dana abadi 10. Terkumpullah waktu itu baru 80 juta. Tidak boleh diotak-otak, tidak boleh. Kebetulan kita lagi kesulitan cash flow. Sudah ditahan dari situ. Sudah ditahan, pokoknya yang 80 juta ini nggak boleh keluar. Didesak sedemikian hingga nggak kuat juga Pak Ibu. Yang 80 juta itu pun mau tidak mau harus dicairkan untuk bayar tagihan yang sifatnya sementara. Dan anehnya, meskipun waktu itu ada uang, sangat susah rasanya untuk mengembalikan uang yang tadi sudah dicairkan. Ini susahnya, tidak mudahnya untuk implementasi ini. Kalau sudah diplot untuk di saving, jangan sekali-kali diudik. Kata Pak Epi, kalau Anda punya tabungan 1 miliar dan itu Anda niatkan untuk investasi, sekali Anda ambil 2 juta saja, 1 miliar itu, maka habis. Karena karakter teman-teman, diambil 2 juta kan masih 998 juta. Besok lagi ambil 5 juta, masih 993. Terus begitu habis lama-lama.
Betul nggak ini? berarti banyak ini. Saksi matanya berarti banyak. Sekali uang 1 miliar kalau sudah diniatkan untuk investasi, sekali diambil 2 juta, maka kemungkinan besar akan habis. Karena ini persoalan karakter Bapak Ibu. 9 pertanyaan fundamental semuanya karakter. Dan karakter itu tidak bisa dihafal di sini. Bapak Ibu dapat slide-nya fotokopi, tidak bisa dihafal. Karena dilatih terus-menerus sampai karakter. Kalau Anda sudah terlatih, maka Anda seperti Warren Buffett. Warren Buffett main golf, orang yang punya kekayaan ratusan atau ribuan triliun ya. Diajak main golf, diajak senang-senang sama temennya. Panggilannya apa ya kalau Warren Buffett ya? Buffett gitu ya. Buffett, yuk taruhan, kalau siapa yang bisa menang main golf ini dapat $100. Kamu keluar uang $100, saya keluar uang $100. Taruhan. Nggak mau. $100 itu berapa Pak Ibu? 1 juta. Orang yang punya uang ribuan triliun keluar 1 juta itu kan seperti batuk kan? 1 juta keluar. Kira-kira kan begitu. Itu nggak mau. Temennya penasaran. Udah gini aja deh. Kamu keluar, mungkin kan gini, ini mungkin orangnya pelit kali ya. Mungkin orangnya pelit. Udah gini aja, Warren Buffett, kamu keluar $100, saya keluar $1000. Kamu keluar uang 1 juta, saya keluar uang 10 juta. Kalau kamu menang, kamu dapat 10 juta saya. Tapi kalau kamu kalah, saya hanya dapat 1 juta. Nggak mau juga. Loh, ini aneh nih. Ini kalau pelit, kalau orangnya pelit, mesti mau ini. Kalau karena alasannya pelit, ternyata jawabannya, kenapa kamu nggak mau? Saya ini investor, saya bukan gambler. Sekali saya melakukan kesalahan walaupun itu kecil, maka saya akan terbiasa nantinya dan saya akan melakukan kesalahan yang besar. Sekali saya gambling sedikit pun, maka nanti saya akan terbiasa untuk meremehkan sesuatu. Dia nggak mau. Diajak taruhan $100 pun nggak mau. Karena ini bukan persoalan $100-nya Pak Ibu. Bagi Warren Buffett ini persoalan karakter. Sekali saya berlatih judi, gambling emosional dalam memutuskan bisnis, seterusnya saya akan nanti terbiasa untuk emosional dalam berbisnis. Nggak mau dia. Maka ini harus dilatih Pak Ibu. Saya juga masih belum berhasil. Kadang uang tabungan itu pengen sekali. Apalagi kalau kebutuhannya mendesak, sangat pengen dikeluarkan. Next. Yang ini adalah rich formula. Rich formula bagaimana 4 hal yang harus Bapak lakukan agar menjadi cepat kaya. Yang pertama adalah income. Jadi Bapak jualan dapat uang, Bapak dagang dapat uang, Bapak berbisnis dapat uang. Yang kedua adalah menabung, menyisihkan. Kemudian yang ketiga adalah berinvestasi. Dan yang keempat adalah hidup semurah mungkin. Hidup semurah mungkin. Bahkan Warren Buffett pun konon kabarnya masih memakai mobil tahun 1980. Nah, jadi dia nggak mau ganti mobil yang baru, nggak mau. Kalau Anda perhatikan, tadi Pak Juli sudah sebut bahwa Pak Hasan Toha itu pegang aset bisnis pribadi beliau 400 miliar. Kalau Sultan Agung, Yayasan Sultan Agung kan kira-kira 3-4 triliun kalau nggak salah. Itu Sultan Agung, Yayasan Sultan Agung. Tapi beliau pribadi, keluarga beliau itu bisnisnya sekitar asetnya 400 miliar. Beliau sendiri yang bilang waktu di Undip itu. Ada pertemuan di Undip tahun berapa Mas Juli? Tahun berapa sama Pak Epi itu yang ngisi ya. Hidup sederhana. Kalau jenengan lihat rumahnya Pak Hasan Toha, untuk orang yang megang aset 400 miliar, itu rumahnya sangat sederhana. Kalau jenengan ke rumahnya Pak Happy, untuk orang yang pegang asetnya triliunan, rumahnya Pak Happy itu sangat kecil. Ya Bu Desi ya, sangat kecil sekali. Betul nggak Bu Desi? Oh ya, itu kan untuk apa namanya sekali ya punya kegiatan sosial. Tapi rumahnya kecil sekali, sampai diprotes oleh Pak Joni. Ini buat kolam renang kok cuma dari sini ke
situ gitu. Kalau rumahnya Pak ya mau digedein sedikit Pak rumahnya itu. Lah saya itu merasa udah cukup sudah merasa cukup dan enjoy aja kok jenengan yang repot. Begitu tanggapannya kira-kira. Sangat sederhana rumahnya beliau. Bahkan ketika kita di sana berkunjung ya karena nggak ada tempat, karena terbatas kamarnya, ya kita tidur ya di ruang tamu itu, kursi dipinggirkan, tidur di karpet. Mau pebisnis senior, junior tidur bareng di karpet. Sederhana sekali beliau. Mungkin yang kelihatan kalau orang kaya aja dari mobilnya aja. Tapi kalau lihat kantornya, pernah ke Bali Muda, pernah ke rumahnya, sangat sederhana sekali. Sama juga di kantornya Pak Umar di Hidayatullah maupun di percetakan Al-Quran pun ruangannya itu sederhana ya, isinya kursi juga kursi biasa, sofa biasa, meja, sudah. Enggak aneh-aneh, simplicity, sederhana sekali. Investasi juga penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena pebisnis itu, kita menjadi pebisnis CEO itu ada masanya. Ada masanya kita, karena apa? Karena bisnis itu harus mengikuti tren kan. Bapak Ibu kan harus mengikuti tren. Ada masanya Bapak Ibu nggak bisa mengikuti tren karena sudah usia. Usia 50, coba bayangkan usia 50 berbisnis internet marketing, kira-kira gimana caranya? Kan jadi investor Pak, betul ya? Jadi investor kan nggak mungkin Facebook itu kayak apa disinauni, nggak mungkin, berat rasanya menjadi investor. Maka kita harus berlatih mulai dari sekarang menjadi investor. Jadi sumber pendapatan kita tidak hanya income saja, tidak hanya berbisnis jualan, tapi ketika nanti kita sudah punya uang banyak, kita tidak akan punya waktu untuk mempelajari bisnis. Pak Hairul Tanjung bilang begitu. Pak Hairul Tanjung, kenapa kok bikin Carrefour, kok beli, kok nggak bikin sendiri? Dulu saya nggak punya uang, tapi punya waktu banyak. Sekarang saya nggak punya waktu, tapi saya punya uang. Jadi cara paling cepat adalah membeli, berinvestasi. Latih dari sekarang, berinvestasi sekecil apapun Pak Ibu. Dari investasi itu nanti Anda akan dapat penghasilan yang penghasilannya itu bisa jadi lebih besar dari penghasilan Anda saat ini. Berinvestasi apapun, dilatih 1 juta, 2 juta boleh besar. Saya berlatih mulai dari 1 juta. 1 juta invest di ada futsal begitu lapangan, saya ikut 1 juta. Oh ternyata di akhir tahun dapat tambahan 200.000. Oh berarti dapat 20%. Berlatih terus. Oh kalau bisnis futsal itu investasi seperti ini. Berlatih terus. Sampai sekarang saya terus berlatih, dan terakhir saya berlatih investasinya di bakso itu. Saya berlatih. Saya mempelajari Pak Bambang itu 1 tahun sebelum saya memutuskan untuk berinvestasi. Saya banyak bertanya ke Mas Nanda karena beliau bisnis kuliner. Saya pelajari setiap cabangnya, saya keliling. Saya memastikan diri saya belajar berinvestasi. Karena kalau sudah sepuh kayak bapak saya itu sudah berat untuk memimpin bisnis, itu sudah berat, mengikuti tren itu sudah berat. Next, sampai jam berapa ini? 5 menit lagi, tapi baru dapat 2 ya. Kalau nggak sampai 9 nggak apa-apa ya Pak. Gimana Mas Yudi kesepakatannya? Dilanjutkan, sharing saja, oke. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kepada siapa Anda berkomitmen? Kepada siapa Anda berkomitmen? Ini juga penting karena ini akan menentukan langkah Bapak Ibu dalam berbisnis. Bapak Ibu pernah dengar kemarin, baru saja terjadi, kapal Tiongkok, nelayan Tiongkok masuk ke wilayah Natuna. Pernah dengar itu berita? Nah ya. Terus kapalnya TNI AL, Angkatan Laut, itu memperingatkan, jangan nelayan di sini, jangan mencari ikan di sini. Ini perairan Indonesia. Kira-kira begitulah kira-kira.
karena dipepet kapalnya Angkatan Laut Indonesia, Tiongkok nggak terima. Yang mepet kapalnya TNI AL hanya satu unit Coast Guard-nya. Tiongkok nggak terima, Tiongkok ngirim 2 kapal Coast Guard, ngirim 2 kapal deketin. Kapal Indonesia Angkatan Laut, jangan mendekati nelayan saya. Maksud seperti itu. Padahal Angkatan Lautnya itu bilang, loh ini wilayah Natuna, perairan Indonesia. Tidak, ini wilayahnya Tiongkok. Kira-kira begitu. Ngeyel pokoknya Pak. Jadi nelayan ini di tengah-tengah diapit oleh kapalnya TNI AL 1 unit. TNI Tiongkok jangan ngirim kapal tapi nggak terima 1, 2. Bahkan mengancam akan menembak kalau nggak salah itu TNI AL. Bu Susi marah-marah sampai Menteri Luar Negeri kita mengajukan surat protes kepada pemerintahan resmi kepada pemerintahan Tiongkok. Sampai-sampai Tiongkok cari alasannya begini. Ini adalah wilayah Indonesia, wilayah Tiongkok. Indonesia bilang, loh, berdasarkan kesepakatan dunia ini adalah batasnya Indonesia. Oh tidak, berdasarkan berdasarkan undang-undang tradisional Tiongkok. Kira-kira gimana sih Pak? Jadi dia menjawabnya begini, berdasarkan undang-undang perairan tradisional dari pemerintah Tiongkok itu masuk wilayah Tiongkok. Namanya kan orang ngeyel, samin ya biasanya. Tahu nggak orang samin? Loh, sudah tahu kesepakatan internasional itu wilayahnya Indonesia, tapi dia masih ngeles kalau itu bahwa ini wilayahnya Tiongkok. Mau nggak mau TNI AL kalah persenjataan, mundur. Kapal nelayan itu nggak bisa ketangkap dan nggak bisa dibakar. Sekarang kan ditangkap terus dibakar, nggak bisa. Itulah bentuk komitmennya Tiongkok terhadap warga negara. Mau benar mau salah, yang penting selamat keseh. Itulah komitmen negara. Kalau negara berkomitmen terhadap rakyatnya, maka rakyatnya juga akan nasionalisme tinggi, negaranya juga akan cepat hebat. Nah, berbisnis juga seperti itu. Komitmennya Bapak Ibu sangat menentukan arah berbisnis. Kalau Bapak Ibu berkomitmennya dari awal adalah untuk dakwah, saya pastikan gurunya pasti pebisnis dan juga pendakwah. Teman-temannya pasti pebisnis dan pendakwah. Timnya juga adalah tim yang hebat dalam mengeksekusi bisnis dan dia juga berdakwah di luar bisnis. Kalau Bapak Ibu, saya akan berbisnis ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Teman-temannya mesti nasionalis, berjiwa nasional. Gurunya juga akan berjiwa nasional, mentornya. Kemudian timnya juga akan bersifat berjiwa nasionalis, cinta terhadap tanahnya. Kalau Bapak Ibu berkomitmen membangun bisnisnya itu untuk hedon, untuk senang-senang, maka temannya adalah bisnis yang sukanya senang-senang. Maka mentornya juga adalah cari bisnis yang cepat dapat duit dan bisa untuk senang-senang. Kira-kira seperti itu. Sangat menentukan. Komitmen Anda itu sangat menentukan nanti support sistem Anda. Next Mas. Oke. Support sistem Anda, komitmennya itu. Apakah berbisnis itu mengandalkan strategi atau ini adalah urusan iman Bapak Ibu? Kalau disuruh milih kata Pak Ebi, kalau kita disuruh milih iman atau strategi, dahulukan iman daripada strategi. Kita cari strategi yang tidak menabrak iman. Rasanya kira-kira begitu. Berkomitmen itu sangat penting sekali. Waktu awal-awal mendirikan Hidayatullah, ini yang cerita Pak Umar, Pak Hasan Toha sempat diancam akan dibunuh oleh orang. Bapak, kalau masih nekat mendirikan TK, dulu kayaknya TK ya, TK Hidayatullah, Bapak nanti saya bunuh.
Kira-kira gitu di SMS begitu. Karena Pak Hasan ini sudah bertekad ingin mendirikan yayasan, dengan enteng dibales. Kalau gitu silahkan ketemu saya jam segini di lokasi. Ditungguin itu Pak di lokasi ini, nggak nongol tuh orangnya. Tapi kan awalnya kan sudah komitmen, menjawab seperti itu adalah komitmen, dan itu berat. Dengan kepada siapa Anda berkomitmen? Ini sangat apa ya? Sangat menjadi dasar bagaimana cara kita memutuskan. Semakin komitmen Anda kuat, Anda tahu kepada siapa Anda berkomitmen, Anda akan semakin cepat memutuskan. Cepat sekali memutuskan, iya atau tidak. Cepat sekali memutuskan. Sudah 5 menit ya. Kita break dulu. Baik, kita break dulu. Terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima